Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah, dalam perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, perkumpulan yang mendatangkan rahmat untuk kita semuanya. Walaupun sudah mulai larut malam hadirin, tapi subhanallah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad nggak ada habisnya. Kita tetap rindu pada Rasulullah. Kita tetap bertahan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beginilah sifat umatnya Nabi Muhammad, Pak. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, kadang Allah sudah tunjukkan mukjizat para nabi dan rasulnya. Kadang mereka telah mendapatkan kehebatan yang Allah berikan kepada para anbiya dan para mursalin, nampak depan mata mereka. Namun subhanallah, nggak butuh waktu berapa lama kayak luntur semuanya. Contoh hadirin, Bani Israel, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa beserta Bani Israel dari kejaran Fir'aun, di depannya lautan yang sangat dalam hadirin, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Begitu tongkat dipukul ke laut, laut terbelah. Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan tuh di dasar laut itu hadirin, menyaksikan bagaimana laut terbelah. Sampai Allah gambarkan tuh belahan laut itu tuh, kata Allah, kataubil azim, bagaikan gunung yang kokoh, yang besar hadirin. Hingga kalau mereka lihat ke atas nih, air sampai ke atas sana hadirin, mereka jalan di bawahnya tuh. Lihat kanan kiri begitu keadaannya, kataudil azim. Subhanallah, selesai selamat dari kejaran Fir'aun, sampai ke seberang, Fir'aun masuk bersama bala tentara, ditenggelamkan oleh Allah. Mereka saksikan tuh kehebatan Allah. Mereka saksikan bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi subhanallah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nggak butuh waktu setahun, Nabi Musa habis selamat bersama Bani Israel, nyampe ke seberang. Nabi Musa bilang sama mereka, ya Bani Israel, kalian tunggu di sini dulu. Kenapa? Saya mau munajat, ngelapor dulu sama Allah. Jadi insya Allah 30 hari kasih waktu buat saya, nanti saya balik. Diizinin berangkat nih. Nabi Musa nitipin umat kepada Nabi Harun. Berangkat Nabi Musa, Pak, munajat sama Allah. Ternyata begitu udah mau kelar, Allah bilang, ya Musa, tambahin 10 hari lagi. Nabi Musa nggak bisa nolak hadirin perintah Allah. Jadi 40 hari, siap ya Allah. Selagi datang perintah dari Allah, ya kita harusnya manut, nurut aja. Nabi Musa pun nurut, Pak, nambahin 10 hari. Subhanallah, nih Bani Israel nunggu udah 30 hari, Musa nggak datang-datang. Hari ke-31 Musa kagak datang. Jangan-jangan Musa ninggalin kita nih. Terus apa yang mereka lakukan hadirin? Mereka bikin patung berhala, mereka sembah tuh patung. Padahal baru tinggal nggak nyampe 40 hari, tapi mereka udah nyembah patung hadirin. Tapi kita nih sekarang alhamdulillah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi 40 hari, 14 abad perbedaan zaman antara kita dengan Nabi Muhammad. Walaupun kita belum pernah mandang wajah Nabi Muhammad, walaupun kita belum pernah mendengar langsung ucapan yang diucapkan Nabi Muhammad, tapi subhanallah, 14 abad jarak yang jauh gak menghalangi cinta kita sama Nabi Muhammad. Kita tetap cinta sama Rasulullah. Ini malam kita buktikan hadirin. Kita duduk berjam-jam di tempat ini, sampai larut, sampai jam 11 kurang kayak begini hadirin. Tapi subhanallah, cinta kita sama Rasulullah nggak ada kata habisnya. Buktinya kita ngadain maulid bukan cuma setahun sekali, betul. Kita kalau saya bikin acara di rumah, kita juga bikin maulid, ya. Pindah rumah atau rumah baru, nempatin rumah baru, baca maulid. Acara akekah, baca maulid. Acara khitanan, baca maulid. Malam mangkat, baca maulid. Coba lihat, hingga nggak pernah berhenti. Kadang kita ini hadirin baca maulid itu dalam setahun bisa berulang kali loh.
cinta sama Rasulullah, kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau ada yang bilang, Beb, saya nih jujur ya, kalau bukan gara-gara maulid mah jam 10 mah udah tidur, jam 10 mah udah di atas kasur. Cuma nih gara-gara maulid aja jam 11 masih di musola Zuhriyah saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nih ibaratnya kita duduk di sini sampai jam 11, nggak tahu nih acara nggak sampai jam berapa, sampai jam 3 subuh katanya ya. Insya Allah kita begadang sampai jam 3 nih hadirin. Kira-kira siap nggak semuanya? Ya silahkan, saya mau pulang habis ini. Intinya Pak Bu ya, Nabi pernah menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa thalath. Kata Nabi, ada 3 mata bakal menangis di hari kiamat kecuali 3 nih. Jadi semua mata di akhirat semuanya menangis kecuali 3 mata, kata Rasulullah. Kullu ainin baqiyah, semua mata manusia bakal menangis menyesali nanti keadaan mereka di yaumil qiyamah kecuali 3, kata Rasulullah. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi, ainun saharat fi sabilillah, mata yang digunakan bergadang di jalan Allah. Bapak ibu sekalian, jangan kita anggap bergadang itu harus sampai subuh, enggak. Bergadang itu yang dimaksud adalah yang biasanya dia tidur jam sekian tapi dia tunda tidurnya. Kayak kita sekarang, kalau bilang jam 10 Beb, biasanya saya udah tidur, tapi sekarang jam 11 masih belum tidur, berarti Anda termasuk orang yang bergadang sekarang. Walaupun bergadangnya cuma sejam, bergadangnya cuma 2 jam, yang penting kita tunda tidur kita dari kebiasaan, maka itu termasuk kategori bergadang hadirin. Nah sekarang nih kita bergadang nih, bergadangnya kita hadirin bukan nonton bola ya. Udah nonton bola seri lagi katanya ya. Kita bukan nonton bola, kita di sini bergadang, lihat di mana? Di rumah Allah. Kita bergadang, yang kita sebut nama Allah, yang kita sebut nama Rasulullah. Kita bergadang dengerin ilmu, kita bergadang dengerin nasihat. Berarti kita termasuk hadirin ainun saharat fi sabilillah, mata yang bergadang di jalan Allah. Fisabilillah bukan nggak mesti perang. Kayak kita sekarang nih belajar, hadir majelis, waktunya tidur kita masih duduk di sini, berarti mata kita termasuk dalam kategori yang bergadang di jalan Allah. Insya Allah Pak, berkat nih majelis nih malam nih, nanti di akhirat mata kita nggak menangis tapi kita bakal tersenyum dapatkan ridha dari Allah. Insya Allah yang hadir semuanya masuk ke dalam surga Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama itu ainun saharat fi sabilillah. Yang kedua ainun ghadat am maharimillah, mata yang gak bakal menangis di hari kiamat Pak adalah mata kalau melihat hal yang diharamkan dia langsung pejamkan matanya, gak mau mandang hal yang diharamkan Allah, tidak mau memandang aurat baik miliknya atau milik orang lain, sebab mandang aurat hukumnya dosa, haram. Nggak boleh kita pandang aurat. Jangan pakai bilang pakai alasan Beb, nggak apa-apa Beb, rezeki. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan bilang nazratul ula lak wa thaniya alaik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pandangan yang pertama itu adalah rezeki buat ente, yang kedua baru jadi musibah. Maka sekarang Beb, kalau ada orang melihat perempuan buka aurat jalan, mata saya sih ngeliatin nggak pakai merem Beb, dipelototin tuh perempuan. Kenapa? Kan Sayyidina Ali bilang pandangan pertama rezeki, kedua baru haram. Jadi saya nggak merem biar melek, biar dianggap rezeki semuanya. Nggak boleh hadirin, bukan itu maksudnya. Nazratul ula lak wa thaniya alaik, pandangan pertama rezeki untukmu, yang kedua merupakan hukuman dari Allah. Itu kalau kita mandangnya nggak sengaja, ini kagak dicari-cari, tungguin duduk pinggir jalan, kenapa? Nungguin orang lewat Beb ya. Nggak boleh hadirin, haram ya. Jadi kalau ada ya, perempuan buka aurat, tugas kita pejamkan mata kita, jangan dilihatin ya. Nunduk.
Pakai alasan, beb, saya kalau jalan kalau duduk nabrak. Emang ente mata jelalatan, emang nyari-nyari hadirin. Artinya nih hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, jadi mata kalau dipejamkan dari hal yang diharamkan Allah, maka itu mata nanti di akhirat nggak bakal nangis tuh, bakal bahagia hadirin. Dan tahu nggak, kalau kita sering mandang hal yang diharamkan Allah, maka itu dampaknya Pak, jadi lemah nih pola pikir kita nih, akal kita lemah, tumpul, gara-gara sering mandang yang diharamkan Allah. Al-Imam Syafi'i dulu Bapak dan Ibu sekalian, beliau kalau pengen menghafal itu cuma sekali baca langsung hafal. Jadi kalau dibuka nih kitab sampai lembaran berikutnya ditutupin pakai tangan dia. Kenapa ditutupin? Dia bilang takut kalau saya mandang ke sebelah sini saya hafalannya jadi acak. Kenapa? Sebab sekali baca langsung hafal tuh, kayak fotokopi hadirin, baca langsung tuh semuanya memori, masuk ke dalam memori Imam Syafi'i. Subhanallah Pak, sekali waktu nih Imam Syafi'i waktu keluar dari rumah, kebetulan ada perempuan lewat, jatuh di perempuan. Ketika terjatuh ini perempuan, tersingkaplah setengah betisnya, bukan pahanya, betisnya. Itu Imam Syafi'i waktu melihat betis nih perempuan yang jatuh tanpa sengaja melihatnya hadirin. Imam Syafi'i waktu melihat betis nih perempuan langsung noleh Pak, langsung dipejamkan matanya. Maka sejak saat itu kata Imam Syafi'i, ya, saya kalau menghafal mesti diulang dulu 2 kali baca baru hafal. Yang tadi 1 kali baca langsung hafal, sekarang saya mesti diulang dulu 2 kali. Nah sekarang saya mau tanya nih semua yang hadir, ya, kalau ngapal Quran nih 1 lembar, kira-kira sekali baca langsung hafal nggak kita? Enggak. 2 kali langsung hafal nggak? Kagak. 10 kali langsung hafal nggak? Waduh, melihat apa ente orang? Makanya jujur hadirin, mata kita ini biasa mandang yang haram. Kalau kita jaga mata kita jangan pandang yang haram, insya Allah Pak, seperti Imam Syafi'i. Dan itu nggak mustahil, nggak mustahil hadirin. Sebab saya dapetin ada orang-orang Pak, subhanallah, itu menghafal abiyat syair yang jumlahnya 1000 lebih itu sebulan hafal, sebulan. Baca sebentaran hafal, hafal kuat lagi hafalannya hadirin. Kenapa? Biasa jaga matanya, nggak memandang hal yang diharamkan Allah. Maka kita jaga mata kita nih, kalau pengen senang di akhirat jangan memandang hal yang diharamkan Allah. Coba merem ya. Dulu pernah salah satu murid Al Habib Umar ya, dia bilang waktu pengen pulang nih ke Indonesia, dia bilang ke Habib Umar, Habib, kita selamat di Hadramut, di kota Tarim, nggak pernah lihat perempuan. Perempuan itu semuanya tutup semuanya hadirin. Jarang lihat perempuan. Tuh yang dagang orang laki, yang belanja orang laki. Ya. Jadi nggak pernah lihat perempuan, jarang-jarang lihat perempuan di sana. Cuman ya Habib, sekarang saya mau pulang nih. Jangankan, kata beliau, jangankan nyampe rumah, nyampe Bandara Soekarno Hatta kita bakal lihat macam-macam ya Habib. Udah ngeliat macam-macam, kita nggak pernah lihat perempuan, nyampe Jakarta bakal lihat macam-macam kita. Apa kata Habib Umar? Habib Umar bilang, hani'an lakum, selamat buat kalian. Loh kok selamat? Ya selamat maksudnya gini, bukan dianjurin boleh ngeliat, bukan. Kata Habib Umar, selamat kalau kalian bisa jaga mata kalian di sana, maka pahala yang kalian dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kalian di Hadramut. Makanya hadirin nih, kalau kita melihat ada perempuan yang buka aurat, tutup mata kita, jangan dilihat. Itu pahalanya luar biasa besarnya di sisi Allah. Tuh. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, mata yang gak bakal menangis, ainun alazi kharajat minhu mithlu ra'ti dzubab minad dama min khasyatillah. Mata yang keluar daripadanya setetes aja, setetes air mata, walaupun tetesannya nggak besar-besar banget Pak, sebesar kepala lalat kata Nabi, kecil, ada yang netes aja sedikit. Kenapa netes air mata? Karena takut pada Allah. Ketika dia malam, dia tahajud, dia nangis, ingat dosanya, ingat kesalahannya, takut akan murka Allah, takut akan azab Allah. Tuh netes air mata tuh, 1 tetes
udah bisa nyelamatin dia dari api neraka Allah. Coba tanyakan pada diri kita, udah berapa air mata yang kita tetesin tiap malam? Pernah nggak kita nangis? Hadirin, ingat dosa. Jangan nangis kalau kehilangan dompet. Hilang dompet nangis kita, hilang motor nangis kita. Kapan kita nangis kalau kita buat dosa, hadirin? Maka ayo nih, kita pengen nih malam nih kita mulai, hadirin. Ntar waktu tahajud bangun sebelum subuh, kita doa, ya Allah, saya punya dosa, tolong ampuni dosa saya. Tetesin tuh air mata, Pak, tetesin. Kata Nabi, illam tabku fatabakau. Kalau engkau nggak bisa menangis, maka berusahalah, paksain buat nangis, kata Rasulullah. Ya, paksain buat nangis. Kenapa? Sebab tetesan air mata kita nih kalau keluar karena takut pada Allah, itu bisa nolong kita dari azab api neraka Allah. Maka hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, saya rasa cukup, nggak usah berpanjang lebar. 3 mata tadi itu, semoga mata kita termasuk yang 3 tadi. Apa itu? Mata yang digunakan bergadang di jalan Allah. Yang kedua, mata yang dipejamkan dari hal yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, mata yang menetes air mata darinya karena takut pada Allah. Insya Allah ini kita bisa jalankan 3 hal ini, hadirin, sehingga insya Allah ini majelis menjadi majelis yang penuh berkah buat kita, majelis maulid yang menjalinkan hubungan kita erat dengan Nabi Muhammad. Dan semoga kita yang duduk di tempat ini nggak bangun melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, yang sakit dikasih kesembuhan oleh Allah, keluarga kita yang telah meninggal dunia mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah berikan keselamatan bagi seluruh muslimin di penjuru dunia, khususnya saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Libanon, saudara-saudara kita di Syam dan di Yaman, di berbagai macam penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, Allah bela mereka, Allah berikan kemenangan buat mereka, Allah berikan kebahagiaan buat mereka, dan Allah hancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menyakiti kaum muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraku asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga ingin menyambung lidah dari guru kami Al Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, mengundang antum sekalian